Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Bekasi mau bertanya mengenai sholat Jumat di tengah wabah virus corona. Di desa saya aman, tidak ada yang terjangkit corona. Apa boleh melaksanakan sholat Jumat, majelis taklim dan sholat berjamaah? Terima kasih Buya. Himbauan pemerintah, petunjuk dari ahli medis untuk menghindari perkumpulan-perkumpulan yang menjadikan berkumpul orang dari tempat yang berbeda-beda dengan tujuan membatasi interaksi agar ini usaha agar tidak mudah tercemar dengan virus yang selama ini lagi ramai, yaitu virus corona. Ingin memutus komunikasi agar aman sampai Allah angkat ini virus. Ini tujuannya kan seperti itu. Tujuannya adalah tujuan baik. Selagi tujuan baik, komando dari pemerintah, maka kita harus mematuhinya. Harus mematuhinya. Tujuannya adalah baik, agar tidak membuat perkumpulan-perkumpulan dari orang yang datang dari tempat yang berbeda-beda. Tapi jika perkumpulannya adalah itu-itu saja, seperti di keluarga kita, rumah kita, seperti lingkungan pondok semacam ini, nggak ada orang keluar masuk. Dia beda, nggak ada masalah, karena tujuannya itu adalah agar kita tidak bertemu dengan orang-orang asal dari sana sini. Kemudian yang kita dengar dari ahlinya medis dan sebagainya, ada di antara mereka yang berkata begini, bahwa virus itu kadang-kadang dibawa oleh seseorang, dia sudah terkena virus, cuman karena dia orangnya kebal dan kuat, tidak akan bermasalah dan akan hilang itu virus. Cuman di saat dia berinteraksi, berkumpul dengan orang yang lemah di dalam rumahnya, dianya aman, dia sehat, imunnya kuat, dia kekebalannya kuat, tapi di saat pindah kepada kakeknya yang tua atau anaknya yang masih kecil banget, tentu kayak akan ini yang dihindari, dan itu petunjuk dari mereka. Anda sehat, virus nyantai saja. Dengan virus Anda nggak ada masalah. Tapi di saat Anda bergabung dengan yang lainnya, ini loh yang dipermasalahkan. Kalau masjid di dalam pondok tertutup, santri saja aman, nggak ada masalah. Atau Anda sebuah tempat yang, tapi di saat ini terbuka, siapa yang bisa melarang? Anda tidak bisa membatasi jamaah. Intinya bahwa jika memang Anda yakin yang sholat hanya orang-orang di situ saja, ya tentunya secara medis pun nggak ada masalah. Tapi di saat namanya masjid terbuka untuk orang banyak, nggak tahu dia datang dari mana dan dari mana dan dari mana. Maka mematuhi ini adalah demi kebaikan. Sekali lagi demi kebaikan. Nggak perlu memaksakan. Tapi kan kita pengen ibadah. Ibadah kan tidak hanya sholat Jumat di situ. Bisa saja Anda melakukan ibadah. Sholat ribuan rakaat di rumah Anda. Syiar bagaimana? Ini kan syiar kebaikan yang sementara tertunda. Kan bersama corona juga syiar kebatilan juga terhentikan. Dalam berbuat baik kita hendaknya harus benar-benar kita menata hati kita. Kita bukan ingin berbuat baik lalu kita ingin berbuat baik dilihat oleh Allah. Selagi ini himbauan dari pemerintah, kita patuhi demi kebaikan bersama. Kita tidak ingin ada orang sholat di masjid pulangnya membawa waspas. Yang waspas bukan dia saja, dianya sangat tawakal yang pergi ke masjid, tapi istri yang ada di rumah. Sudah berkata istrinya, abang tidak usah pergi, sebab masjid ini masjid orang dari sana sini. Tetap maksa pergi sang suami. Setelah suami pulang, apa yang terjadi istrinya? Di saat mau dekat, mau diskusi, mau ngobrol, istrinya mikir karena suaminya baru keluar. Kumpul dengan orang banyak. Ini banyak. Kalau Anda ingin melakukan sholat dan merasa aman, bukan suatu yang ya sah-sah saja kok Jumatnya. Seperti orang yang dalam keadaan musafir, dia bisa memaksakan mampir ke masjid sholat Jumat, sah. Tapi dia tidak wajib. Makanya di saat semacam ini tidak wajib kita melakukan sholat Jumat. Harus kita sampaikan kepada siapapun yang tidak ingin melakukan sholat Jumat, maka tidak wajib. Kalau ingin memaksakan sholat Jumat, ya sah-sah saja. Seperti orang sakit, enggak. Dia adalah sudah tidak wajib Jumatan, memaksakan dirinya Jumatan. Sama wanita tidak wajib Jumat, lalu dia pengen hadir ke masjid sholat Jumat, sah. Tapi jangan Anda paksa. Kalau Anda memang orang kelas tawakal kelas tinggi untuk dirimu sendiri, tapi di kiri kananmu belum tentu setawakal Anda. Anda orang istimewa, Anda pilihan Allah, Anda wali, Anda kekasih, tapi jangan disamakan orang seperti Anda.
Jadi kalau ingin melakukan sholat, ya boleh-boleh saja. Kemudian majelis taklim, ya artinya sah-sah saja. Tapi kalau ini dianggap melanggar pemerintah, berarti Anda melakukan kesalahan dalam hal ini. Kecuali betul masjid yang Anda sebut adalah lingkungan terbatas. Anda punya perusahaan karyawan 1.000 orang, nggak pernah keluar sama sekali ya. Ada kan wong sama-sama sholat di situ kok. Seperti pesantren ya masjid biasa di pondok ini ada Jumatan, tapi nggak ada satu orang dari luar yang masuk kok. Nggak ada satu orang pun yang masuk, santri semuanya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang ingin melakukan sholat, tolonglah. Pertimbangan kita bukan pertimbangan hanya ini urusan ibadah kepada Allah. Ternyata kita dengan manusia pun juga harus punya adab, tata krama, sopan santun, jaga perasaan ini perlu. Dan orang itu bukan hanya orang yang hadir Jumatan di masjid itu, enggak. Yang di rumah itu loh masih banyak. Anak-anak yang ada di rumah. Coba ini berpikir yang luas sedikit. Anda datang ke masjid dengan keyakinan, tak tahu di masjid orang banyak. Pulang ke rumah, lihat keluarga Anda yang was-was dan ragu-ragu kok. Ayo kita berpikir yang cerdas. Berpikir yang cerdas. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak wajib. Anda bukan hidup sendiri. Dan orang tidak semuanya satu martabat istimewa seperti Anda. Ada bermacam-macam orang, ada yang lemah-lemah. Maka selagi ini petunjuk dari pemerintah, penuhi dan patuhi. Kalau ternyata Anda yakin lingkungannya hanya di kampung terpencil, jadi sudah terisolasi, nggak pakai isolasi, sudah terisolasi, kampung terpencil di pojok kampung di Gunung Naknung sana misalnya, nggak ada siapapun dari kiri kanan. Dia belagu sholat Jumat, ya nanti saja nggak ada masalah. Tapi yang sering masuk ada orang. Nah ini Anda yang bisa menimbang. Saya tidak tahu di mana Anda tinggal yang bertanya. Saya juga tidak melihat keadaan masjid Anda. Urusannya amanat antara Anda dengan Allah, Anda dengan sesama Anda, Anda dengan keluarga Anda. Jangan hidup sendiri. Ibadah tidak dengan ego. Bahkan dalam keadaan sholat yang khusyuk sekalipun Nabi mengajari agar mempercepat kalau Anda mendengar anak kecil menangis, takut ibunya gelisah di saat sholat. Bahkan Nabi juga marah kalau ada orang sholat kepanjangan. Sampai dikatakan asataqulu fattanan ya Mu'ad, kau akan membuat gelisah orang, penfitnah kau. Ibadah itu memang kepada Allah, tapi dengan manusia harus kita pikirkan. Jangan pincang. Semoga Allah menjaga Anda semuanya. Menjaga kita dari wabah ini semuanya. Semoga wabah segera terangkat, masjid semakin ramai setelah ini. Majelis taklim berkembang. Kemaksiatan berhenti. Wallahu a'lam bishawab.